Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Hanal Maftuhah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sebelum kita memahami materi-materi, yakni ijarah, rohn dan juga luqathah atau barang temuan. Nah, sebelum kita menuju ke materi-materi itu tadi, perlu kita pahami mengapa sih kita harus dan perlu dan membutuhkan mempelajari ketiga materi itu tadi. Karena kita intermezzo dulu, kan di Indonesia ini sering nih banyak masyarakat yang sudah tidak asing lagi dengan pegadaian. Apabila mereka mungkin membutuhkan modal, terus mereka itu pasti berpikiran, oh bisa dibawa ke pegadaian aja nih, aku bisa menggadaikan barangku, aku bisa menggadaikan surat tanahku, nanti bisa mendapatkan uang. Nah, mereka nanti uangnya itu nanti bisa mereka gunakan untuk modal membuka usaha, bisa juga kan seperti itu. Nah, permasalahannya bagaimana sih hukum pegadaian dalam ilmu fikih, apakah boleh, apakah halal, apakah haram, seperti itu. Lanjut mengenai luqathah atau barang temuan, kan kita juga sering tuh mungkin di kota-kota besar, di lingkungan sekitar kita sering menemukan barang-barang ataupun uang yang tidak sengaja terjatuh. Nah, bagaimana nanti hukumnya apabila ada suatu ketika ada seseorang yang menemukan barang atau uang itu tadi dan ternyata dianggap sebagai miliknya? Kan kalau orang Islam itu pasti mereka itu akan was-was mengenai harta barang yang mereka miliki, apakah itu halal ataukah haram, begitu kan? Jadi hal ini perlu juga kita bahas, perlu juga kita pahami untuk kita jadikan, untuk memahami hukum daripada barang temuan itu tadi. Selanjutnya kan kita nanti akan berbagi, akan belajar bersama dengan peserta didik kita. Maka perlu juga kita memahami metode-metode yang tepat untuk kita jadikan jadikan cara dalam mengajarkan ketiga materi itu tadi. Nah, sebelumnya bisa kita pahami terlebih dahulu, apa sih itu metode? Sebenarnya metode itu bisa kita artikan sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Alat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kan dalam pembelajaran agama Islam tentunya banyak sekali peserta didik yang mindsetnya berpikiran bahwa pembelajaran ilmu agama Islam ini sangat membosankan. Nah, maka perlulah dicarikan gebrakan-gebrakan khusus, gebrakan-gebrakan untuk nantinya bisa dijadikan sebagai pendukung peserta didik dalam memahami materi yang kita jelaskan. Nah, oleh karena itu, apa sih itu metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran adalah suatu cara untuk mengaplikasikan apa-apa yang telah kita susun sebelum mengajarkan materi yang akan kita jelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya memasuki mengenai metode pembelajaran. Setidaknya ada 4 metode pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam menjelaskan ketiga materi itu tadi. Yakni yang pertama itu ada metode pembelajaran demonstrasi. Jadi kalau demonstrasi adalah kita memperagakan materi yang kita jelaskan. Misal nih luqathah ya, ada barang temuan. Nah, kita bisa memperagakannya seperti ini. Suatu ketika saya sedang berjalan-jalan. Nah, di tengah jalan saya menemukan uang diangkat nih uangnya. Nah, lalu saya berpikir dalam hukum fikih, uang yang saya temukan, barang yang saya temukan ini hukumnya seperti apa? Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan seperti itu. Pokok diperagakan gitu ya. Yang kedua, ada juga metode pembelajaran ceramah.
kalau ceramah ini sering sekali ya kita digunakan oleh guru-guru, utamanya guru-guru mata pelajaran PAI. Kalau ceramah ini sebenarnya itu bukan suatu metode yang tradisional terus ketinggalan zaman, bukan sih sebenarnya, tapi untuk mendukung ya. Sebenarnya ceramah ini tuh juga sangat berfungsi bagi bagi peserta didik yang mereka itu pasif, mereka tidak aktif, mereka lebih suka belajar sendirian. Nah, apabila kita memakai metode ceramah ini, justru mereka itu akan aktif mendengarkan kita dan memahami penjelasan dari kita. Ceramah itu ya seperti biasa kita menjelaskan kalau rohen, misal kita kasih pengertian rohen itu begini anak-anak, terus ijaroh itu begini, luqathah itu seperti ini, seperti itu. Ada juga metode pembelajaran cooperative learning. Kalau cooperative learning itu lebih ke bagaimana caranya supaya anak-anak itu nanti peserta didik bisa aktif dalam mengaplikasikan atau memperoleh pengalaman belajar. Jadi nanti dibagi kelompok-kelompok, misal ya kelompok A disuruh mempelajari hukum ijarah, kelompok B mempelajari hukum rohen, kelompok C mempelajari hukum barang temuan, seperti itu. Ada juga metode pembelajaran itu tadi cooperative learning ya, cooperative learning. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran yang terakhir itu ada metode pembelajaran bermain peran. Jadi bisa kita yang memainkan peran atau mungkin peserta didik kita tunjuk untuk memainkan peran. Biasanya itu seperti di dramatisasi. Misal seperti ijarah dan rohen kan itu kan dalam pegadaian syariah ya. Nanti dijadikan sebagai drama. Nanti ada yang menggadaikan, terus ada yang berlaku sebagai orang yang ada di pegadaian itu tadi. Nanti ada juga yang berlaku misal pakainya yang memberikan penjelasan mengenai hukum pegadaian syariah. Bisa juga seperti itu kan, nanti bisa diterima oleh anak-anak, oleh peserta didik. Mereka nanti akan lebih mudah memahami penjelasan kita dengan diperagakan, didemonstrasikan, didramakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zainuddin Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga dasar hukum dari ijarah, mariyah, rohen dan juga luqathah. Yang pertama yaitu pengertian dari ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru atau upah, yang berarti ya al-iwad atau kompensasi. Sedangkan menurut pengertian syara', ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Menurut fatwa MUI tentang ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya saja perpindahan hak guna saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa. Sedangkan dasar hukum dari akad ijarah ini yaitu Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis takjirhu inna khairam manis takjartal qawiyul amin, yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maka dari itu semua ulama bersepakat tentang ijarah.
tentang kebolehan melakukan akad ijaroh tersebut. Yang selanjutnya yaitu akad ariyah atau pinjam meminjam. Secara bahasa ariyah diartikan sebagai pinjam, sedangkan menurut istilah pengertian istilah ariyah ataupun akad pinjam meminjam yaitu akad atau perjanjian dari kedua belah pihak yang berupa pemberian suatu manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun menambah barang tersebut, dan nantinya barang tersebut akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Ada banyak pengertian menurut para ulama. Ada sedikit perbedaan, antara lain yaitu dari ulama Hanafiyah. Ariyah menurut Hanafiyah berarti pemberian hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sedangkan menurut Malikiyah, ariyah yaitu memberikan hak memiliki manfaat atau sifat barang secara temporer atau terikat dengan waktu dan tanpa disertai dengan ongkos. Menurut Syafi'iyah, ariyah yaitu membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan dasar hukum dari akad ariyah ini yaitu sebuah kutipan dari surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udyan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Asal usul dari hukum pinjam-meminjam ini yaitu sunnah, seperti tolong-menolong dan dengan yang lain. Kadang akad ini menjadi wajib apabila meminjamkan seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian kepada orang yang menyembelih binatang yang hampir mati. Namun di sisi lain juga akan menjadi haram apabila melakukan pinjam-meminjam yang akan dipergunakan untuk sebuah hal yang haram. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian rohen. Secara etimologis, rohen berarti tetap atau lama. Sedangkan al-habs berarti menahan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Rohen secara istilah terminologi positif disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan juga runggahan. Dalam istilah dalam Islam, rohen merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud rohen adalah memberikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dari pengertian di atas, rohen itu dapat diartikan sebagai gadai, yang diartikan yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai. Dimaksud agar pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.
Sedangkan dasar hukum dari rohen yaitu semua para ulama fikih mengumumkan bahwa akad rohen diperbolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan oleh didasari dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya itu kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian pengertian dari lukotoh. Lukotoh yaitu dapat diartikan yaitu suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikan terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat, menyimpan, dan menyampaikan barang tersebut hingga kepada pemiliknya semampu mereka. Menurut istilah fikih, barang temuan ini diartikan sebagai lukotoh. Mendengar barang temuan atau lukotoh tersebut, maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan lukotoh adalah barang yang tercecer di jalan dan ditemukan oleh orang lain. Barang temuan di sini bisa termasuk kepada harta, binatang, dan juga manusia. Dasar hukum dari lukotoh yaitu dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan tempat serta kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan ini antara lain yaitu wajib. Akan menjadi wajib apabila mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus barang-barang tersebut, benda-benda tersebut sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda tersebut jika tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Akan menjadi sunnah apabila penemu percaya bahwa dirinya mampu memelihara benda temuan dan dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil, barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang lain yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu hukumnya yaitu makruh. Makruh apabila seseorang yang menemukan harta kemudian ia masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara barang tersebut ataupun tidak, dan bila tidak diambil benda tersebut, tidak dikhawatirkan akan tersia-sia, maka orang tersebut makruh mengambil barang tersebut. Yang selanjutnya itu hukumnya haram. Apabila orang yang menemukan suatu benda kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dia tidak mampu memelihara barang tersebut, tapi dia tetap mengambilnya, maka itu akan menjadi sebuah keharaman. Jadi hukum bagi yang merasa dirinya amanah, mampu mengumumkannya dan sanggup mencari pemiliknya, maka yang terbaik bagi orang tersebut adalah mengambilnya. Sebab yang mengambilnya, dia telah berusaha melindungi harta orang lain dari kesia-siaan dan tidak membiarkannya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah hikmah di balik muamalah di antara
misalnya ada hikmah di balik Arya menurut Hasbi Asidiki, antara lain adalah yang pertama, menanamkan rasa tolong-menolong di antara sesama manusia. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang kelima, bersatunya jiwa dan lembutnya hati seseorang yang meminjamkan. Yang keenam, terciptanya kasih sayang di antara sesama. Yang ketujuh, janji pahala dari Allah SWT terhadap orang-orang yang mau meminjamkan. Yang selanjutnya ada hikmah ijarah atau pensyariatan sewa menyewa. Dan hikmahnya itu sangat besar karena di dalam sewa menyewa terdapat unsur yang saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena itu, hikmah dalam sewa menyewa adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, ataupun hanya sebatas perkiraan dan perkataan belaka. Barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun. Jadi kalau urusan persewaan itu harus yang memberikan manfaat, jadi tidak yang lebih ke mudorot, jangan. Karena hikmah dibalik disyariatkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena setiap manusia itu membutuhkan sesuatu hal yang berupa material. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena menurut Said Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya, hikmah ijarah sendiri adalah bahwa manusia pasti membutuhkan ijarah, baik untuk tempat tinggal, segala transaksi, kendaraan, angkutan, tanah dan lahan, dan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari yang mana seseorang belum mampu memilikinya namun bisa menggunakan dan menghasilkannya dengan cara disewa. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.